Balik lagi bersama gua Umar yang akan mengupas informasi di sekitar kita hanya di Peristiwa. Indonesia dewasa ini sedang berkabung karena saudara-saudara kita yang berada di Cianjur telah tertimpa gempa bumi. Gempa ini berdampak kepada seluruh kegiatan masyarakat yang berada di Cianjur itu lumpuh. Dan juga gempa ini tidak hanya terjadi di Cianjur, tapi juga di daerah-daerah sekitarnya seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, dan sebagainya. Kami segenap keluarga Median TV mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban yang terdampak dan juga masyarakat-masyarakat yang terdampak akibat gempa bumi ini. Sekali lagi, kami segenap keluarga Median TV mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya dan harapan kami untuk seluruh masyarakat Indonesia supaya tetap siaga 24 jam agar selalu siap ketika bencana apapun terjadi. Entah gempa bumi, entah tsunami, puting beliung, dan sebagainya. Informasi selanjutnya datang dari Pendidikan Indonesia. Waduh, ada apa nih dengan Pendidikan Indonesia? Jadi gini, kita terbang ke Tapanuli Selatan. Beberapa waktu lalu, ada sekelompok anak SMA yang secara sengaja mereka merekam dan juga ada yang menendang ibu-ibu paruh baya. Jadi kronologi seperti ini. Anak-anak SMA ini sedang melakukan perjalanan mengendarai motor, sekitar 5 atau 6 orang. Lalu ada ibu-ibu nih, jalan. Anak-anak itu berhenti, satu merekam, lalu ada yang menendang. Secara sengaja. Menurut gua, motivasi mereka adalah mungkin. Ya seperti begal-begal yang sedang marak aja sekarang. Entah nyari nama, entah mereka mau pamer ke teman-temannya. Let's say, ini direkam nih kan, tek. Woi, gue habis nendang ibu-ibu nih, misal gitu. Atau misalkan, gue habis biar terkenalnya direkam kan, set, dimasukin ke platform entah YouTube, Instagram mereka, atau Twitter, atau TikTok ya, gue nggak tahu ya. Itu supaya mereka terkenal. Kalau gue pikir, iya. Kenapa? Karena namanya anak-anak muda, psikologi anak muda, mereka ingin terlihat wow, mereka ingin terlihat, wah, gue pengen jadi jagoan nih, gitu kan. Cuman, salah lah lawannya, men. Kalau lu mau nyari lawan, kalau lu mau terkenal, carilah lawan yang seimbang gitu maksud gue. Jangan ibu-ibu paruh baya. Kan jadi panjang urusannya, lu kena polisi, keluarga lu malu, ya kan? Teman-teman lu juga malu pasti, lu juga, ya gue nggak tahu ya masa depan lu gimana, gitu kan? Lu boleh punya pendidikan yang tinggi, lu boleh punya ilmu di otak lu, tapi jangan lupa tata krama dan norma. Ingat itu. Informasi selanjutnya masih di dunia pendidikan. Sekarang kita terbang ke daerah Bogor. Mahasiswa Institut Pendidikan Bogor itu tertipu akibat satu oknum yang dia itu menjanjikan investasi kepada mahasiswa-mahasiswa ini. Jadi gini, ini ada satu oknum dan dia perempuan. Bentar, gua rasa ini perempuan good looking. Kenapa good looking? Karena dia bisa menggait begitu banyak sampai 300 orang mahasiswa IPB tertipu gitu loh. Karena gini, si oknum ini, ya, si perempuan ini, dia menjanjikan investasi yang keuntungannya setiap transaksi itu bisa 10%. Itu besar loh menurut gue. Karena di dunia bisnis, keuntungan itu ya maksimal 5% itu sudah besar sekali. Ini 10% loh, sudah di luar nalar menurut gue. Jadi, mahasiswa pasti tergiur dong. Mereka berpikirnya, wah keren nih. Wah gue bisa jajan nih. Wah gue bisa nggak memakai duit orang tua gue lagi buat jajan. Gitu. Nah, gini. Akhirnya, si oknum ini tertangkap dan juga dia sudah dikenakan pasal penipuan oleh polisi di wilayah Bogor. Dia terkena pasal penipuan dan juga hukumannya 5 tahun penjara.
Seperti itu. Maksud gua gini, untuk teman-teman mahasiswa, untuk semua mahasiswa yang berada di Indonesia, kalau misalkan kalian mau berbisnislah yang jelas gitu. Sampai gini, mahasiswa ini sampai terjerat pinjol loh. Karena si oknum ini menawarkan barang yang mungkin secara harfiah tidak mampu dibeli oleh mahasiswa. Ya kan? Ya tahu sendiri lah mahasiswa duitnya seberapa paling, ya kan? Jadi si oknum ini menawarkan pinjol. Iya, memang tidak semua pinjol itu buruk. Tergantung bagaimana kitanya menyikapinya. Jika kita menyikapi dengan bijak, ya itu tidak menjadi masalah gitu loh. Nah, kenapa ini menjadi permasalahan di IPB? Karena pertama, yang tadi, oknum tadi menjanjikan 10% yang mungkin di pikiran mahasiswa-mahasiswa, oh gue bisa nih bayar bulan depan dari keuntungan 10% tadi. Ternyata tidak ada, investasinya bodong. Itulah yang menjadi beban untuk mahasiswa-mahasiswa di IPB. Nah, saran gue buat mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia, gunakanlah pinjaman online dengan bijak. Dan juga ketika kalian ingin berbisnislah dengan bijak, berbisnislah dengan pikiran yang jernih. Karena bisnis ini ibaratnya judi, gambling, gitu. Berita selanjutnya datang dari daerah Tuban, Jawa Timur. Ini menyedihkan buat gua karena seorang ibu tertangkap kamera sedang membawa spanduk jual ginjal tulisannya. Dia menawarkan ginjalnya kepada pengendara-pengendara yang lewat. Jadi, ibu ini terpaksa menjual ginjalnya untuk menutupi hutang anaknya. Hutang anaknya, coba. Lu bayangin. Anak hutang, yang susah ibunya. Sampai dia menjual ginjal. Astaga. Jadi gini, seorang ibu ini punya 3 anak. Yang bermasalah ini anak nomor 2. Dia usianya sudah 31 tahun. Jadi anak ini tertipu oleh salah satu oknum yang menjanjikan investasi kepada si anak ibu ini. Nah, investasinya ternyata bodong. Dan juga si anak ini mendapatkan uang sebegitu banyaknya sampai hampir menyentuh 200 juta. Itu dari pinjaman bank, berbagai macam bank, dan juga pinjaman online. Dan dia sudah setahun tidak mampu bayar si anak ini. Akhirnya, rumah ibu ini didatangi oleh pegawai bank, rentenir, dan juga ada tetangganya juga nyamperin ke rumahnya. Dan satu lagi, anaknya kabur dari rumah. Otomatis, dia lepas tanggung jawab dong. Bro, kalau lo lihat video ini, lo kasihan sama ibu lo harusnya. Ibu lu rela jual ginjal di jalan, ya. Lu enak-enakan ngopi di pinggir jalan sambil ngerokok. Tolonglah. Akhirnya, berita ini sampai ke Dinas Sosial Tuban, Jawa Timur. Dan setelah dilakukan analisa, Dinas Sosial Jawa Timur menyambangi ibu ini untuk bernegosiasi bagaimana solusinya. Sampai di titik Dinas Sosial bersedia untuk membantu ibu ini dengan berbagai macam komitmen yang telah dibuat antara si ibu ini dan juga Dinas Sosial. Alhamdulillahnya masalahnya selesai dan juga ibu ini bisa terbebas dari hutang-hutangnya. Gitu. Saran saya, siapapun Anda, selama orang tua Anda masih hidup, hargai orang tua Anda, jangan sampai menyusahkan orang tua Anda. Gitu loh. Ya memang orang tua bertanggung jawab demi kelangsungan hidup anaknya dan juga masa depan anaknya. Cuman kalau kata bahasa orang Jawa mah, ya gitu loh maksud gua. Tolonglah. Jual ginjal loh. Jual ginjal, gak main-main. Kalau jual emas, jual ini ya fine lah, oke lah. Kalau misalnya memang itu kebutuhan. Ginjal bro. Bagian tubuh sampai dijual. Oke, mungkin informasi itu saja yang bisa kami sampaikan. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. Gue Umar pamit, nantikan informasi-informasi selanjutnya hanya di Peristiwa.